Oke, nah setelah kita menentukan dalam bentuk standar simplex, tentunya yang selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam tabel simplexnya, gitu ya. Bagaimana menentukan kolom dan baris? Tentunya kalau kolom kita lihatnya dari fungsi tujuan. Ada Z, ada X1, ada X2, ada S1, ada S2, kemudian ini adalah hasilnya atau nilai kendala. Maka kita tuliskan variabel dasarnya X1, X2, S1, S2, nilai kendala. Kemudian kolomnya berarti kita lihat, oh ini ada Z max, kemudian ada kendala 1, ada kendala 2. Maka kita punya tabelnya adalah 2, seperti itu ya. Ini AZZ, kemudian ada S1, kemudian ada S2, seperti itu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan angkanya, gitu ya. Angkanya dari mana? Tentunya angkanya yang pertama adalah min 8, min 6, gitu ya. Ini kan 0 ya, ini 0, ini 0. Next sama untuk yang baris yang selanjutnya adalah ini 4, 2, 1, 0, 60. 2, 4, 0, 1, 48. Seperti itu ya. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah berarti kita masuk ke dalam iterasi yang pertama, gitu ya. Tadi berbicaranya simplex ini ada iterasi. Maka kita masuk ke dalam iterasi yang pertama, yaitu adalah menentukan kolom kunci, gitu ya. Langkahnya adalah menentukan kolom kunci. Bagaimana caranya? Mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Angkanya berarti yang terbesar ya. Min 8, min 6. Oh, min 8 gitu ya. Ini kan 0, 0. Berarti kita ambil. Namanya juga kolom kunci, berarti kolom. Seperti itu. Oke, setelah kita dapatkan kolom kunci, yang selanjutnya adalah baris kunci. Cuma pada saat kita menentukan baris kunci, yang perlu diperhatikan adalah di sini nilai indeks yang terkecil positif. Maka nilai indeks ini mana? Berasal dari nilai kendala, gitu ya. Nilai kendalanya diapakan? Tentunya nilai kendala di sini 0, 60, 48. Dibagi dengan apa? Dengan angka kunci. Nah, ini rumusnya. Nilai kendala atau nilai fungsi kendala dibagi dengan kolom kunci. 0 dengan min 8 terhingga strip ya. 60 dibagi 4, 15. 48 dibagi 2, 24. Oke. Setelah kita dapatkan angkanya di sini, mana yang bernilai negatif positif paling kecil? 15, 24, 15. Maka kolom baris kuncinya adalah ini. Nah, seperti ini, gitu ya. Oke. Setelah kita menentukan kolom kunci dan baris kunci, maka yang selanjutnya adalah perpotongannya di mana? Nah, itu adalah angka kunci. Nah, ini yang hijau ini, yang 4 ini adalah angka kunci. Untuk next tahapannya seperti itu, gitu ya. Oke. Maka berbicaranya sekarang kita sudah temukan yang namanya kolom kunci, baris kunci, kemudian angka kunci. Nah, angka kunci ini disimpan ya. Ini adalah 4. Next. Maka untuk perubahan baris dan kolomnya yang pertama adalah di mana letak pertemuannya gitu ya. Perpotongannya. Oh, di kendala yang pertama di sini, maka kendala yang pertama di sini bisa kita langsung hitung. Bagaimana rumusnya? Yaitu adalah nilai baris kunci lama dikurangi nilai angka kunci. Baris kunci lama berapa di sini? Ini ada 4, 2, 1, 0, 60, 15. Oke, kita masukkan. 4, 2, 1, 0, 60. Dibagi dengan 4. Kenapa? Karena ini angka kuncinya. Oke. Dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4. Ditemukanlah 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Maka setelah ini baru kita bisa menentukan angka-angka yang di baris atas dan di baris bawahnya. Atau di baris yang masih kosong. Gitu ya. Jadi intinya angka kunci itu untuk menentukan baris kunci yang next-nya. Gitu ya. Di mana perpotongannya yaitu untuk yang diselesaikannya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Maka cara menghitungnya adalah ini yang nanti akan digunakan 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15 sebagai dasarnya seperti itu gitu ya. Oke, maka caranya adalah nilai baru untuk yang Z ataupun yang kendala kedua, yang pertama adalah baris lama. Berarti baris lamanya berapa? Baris lamanya ini min 8, min 6, 0, 0, 0 gitu ya. Berarti baris lama, nah ini ya. Kemudian dengan koefisien pada kolom kunci. Kolom kuncinya berapa koefisiennya? Ini min 8 gitu ya, min 8. Oke, min 8. Ini adalah nilai baru kunci baru yang tadi nilai barunya sudah ketemu barisnya. 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Seperti itu ya. Oke. Langkahnya untuk menentukan nilai baru, maka baris lama ini dikurangi.
dikurangi dengan koefisiennya adalah min 8 gitu ya. Dikali dengan nilai baru adalah 1 gitu ya. Min 8 dikurangi dengan min 8 0 dikali dengan ini 0 gitu ya. Min 8. Kemudian ini sekarang min 6, min 6. Nah, dikurangi dengan min 8. Berarti di sini min 6 dikurangi dengan min 8, gitu kan ya. Berarti kan di sini adalah 2, gitu kan ya. Dikali dengan 1/2. Ingat ini min gitu ya, maka min 1/2. Next, selanjutnya sama seperti itu. Untuk yang baris ketiga atau kendala kedua atau batasan juga sama. Angkanya berapa tadi? 2, 4, 0, 1, 4, 8, gitu ya. Maka di sini untuk pengoperasiannya adalah hati-hati. Berapa untuk berbicara terkait tentang koefisiennya. Nah, di sini berapa? Oh, ini 2. Maka digunakanlah di sini 2 seperti itu. Nah, itu untuk langkah bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Maka dihasilkan 0, min 2, 2, 0, 1, 20, 0, 3, min 1/2, 1, 18 seperti itu. Maka nanti dimasukkan lagi seperti ini. Langkahnya iterasi keduanya sama gitu ya. Tentukan nilai negatif yang paling besar. Berarti min 2 gitu kan ya. Berarti ini kolom min 2. Nah, ini ya min 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perbicaranya next yang selanjutnya. Berarti baris kuncinya setelah kolom kunci gitu ya. Nah, untuk menentukan baris kunci tadi, kita hitung dengan nilai kendalanya, si indeksnya, gitu ya. 120 dibagi min 2, gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1/2, kemudian 18 dengan 3. Maka cari naik positif yang paling besar, 6, gitu ya. 30 dengan 6, 6. Maka ditemukanlah baris kunci lagi. Perpotongannya 3. Sama, lakukan operasi lagi. Ini yang dilakukan, next menentukan X1 dan X2. Sampai dengan kapan? Nah, ini kebetulan dihasilkan. Nah, iterasi di sini ini mulai berhenti. Kenapa? Karena kita bisa tahu di sini. X1, ini X2-nya 0. X1 0, X2-nya di sini 1. Ini sebetulnya sudah ketemu hasilnya, gitu ya. Sudah ketemu pada saat angka, pada saat berbicara sudah seperti ini, 1, 0, berarti, oh, X1-nya berapa nih nilai kendalanya? Nah, ini sudah ditemukan. Nah, ini sudah ditemukan seperti ini. Nah, iterasi dengan variabel banyak itu lebih mudah sebetulnya, walaupun tahapannya rumit menggunakan simplex, tapi nanti endingnya lebih mudah karena langsung ketemu. X1-nya berarti 12, X2-nya berarti 6, seperti itu. Maka setelah seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kita bisa langsung mengambil kesimpulan, gitu ya. Maka di sini X1 12 dan X2-nya 6. Maka dimasukkan ke Z-max ya, yaitu 12 gitu ya, kemudian dengan 6, maka 132. Tadi untuk rumusannya seperti itu. Nah, ini berbicara tentang contoh kasus dengan simplex di mana untuk fungsinya kendalanya, fungsinya adalah fungsi memaksimumkan seperti itu.